Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 271. Alun-alun rakyat. Pukul 8 pagi, sudah ramai dengan orang, tapi ada jalan yang kosong. Semua orang secara sadar tidak menempati jalan, karena mereka ada di sini untuk menonton kesenangan hari ini. Bisakah Anda menontonnya dengan hidup? Akankah Hansian datang? Jangan menunggu sehari semalam untuk melihat apa-apa, maka kamu akan kehilangan banyak. Seharusnya datang, Jiang Fu telah berbicara, apakah dia tidak berani muncul sebagai bajingan yang tidak berguna? Terus dengarkan. Berbicara tentang nama ini, saya belum pernah melihat wajah asli Gunung Lu, dan hari ini saya akhirnya dapat melihat dewa yang tidak berguna ini. Saya ingin tahu. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya, dan saya dapat membuat Su Yingxia terpesona. Sampai tingkat seperti itu. Orang tidak bisa tidak mulai berbicara secara pribadi. Situasi ini telah berlangsung sejak kemarin. Diskusi tentang topik Hansian sangat tinggi. Bagaimanapun, 3 kata Hansian telah bergema di Unceng selama 3 tahun. Lelucon setelah makan malam ini adalah suatu keharusan bagi semua orang di Unceng. Tetapi bagi kebanyakan orang, mereka belum pernah benar-benar melihat Hansian, jadi mereka tidak hanya ingin melihat kegembiraan berlutut, tetapi juga ingin melihat seperti apa Hansian. 1 jam kemudian, cuaca berangsur-angsur menjadi panas, dan orang-orang yang menunggu mulai merasa sedikit tidak sabar. Bagaimanapun, cuaca yang panas dan kering akan mempengaruhi suasana hati orang. Ini sia-sia pamannya, Hansian tidak akan datang. Karena dia sia-sia, masuk akal untuk tidak muncul, atau disebut pemborosan. Aku sudah menunggu begitu lama, orang ini lebih baik untuk dibunuh oleh Jiang Fu, jika tidak, saya tidak akan bisa menelan nafas ini. Ketika banyak orang mulai berteriak, Audi A6 berhenti di jalan, Hansian dan Su Yingxia turun dari mobil, melihat begitu besar pertempuran, Hansian tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka begitu banyak orang yang peduli padaku. Popularitasku di Unceng tampaknya sangat bagus, kata Hansian sambil tersenyum. Su Yingxia sedang tidak ingin bercanda. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan rasa malu Hansian. Popularitas macam apa ini? 3.000, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Su Yingxia bertanya. Kenapa kamu tidak menungguku di mobil, kata Hansian. Su Yingxia menggelengkan kepalanya tanpa ragu, bahkan jika dia benar-benar ingin kehilangan muka hari ini, dia akan memilih untuk kehilangan muka dengan Hansian. Suami dan istri harus berbagi suka dan duka, Su Yingxia tidak akan pernah meninggalkan Hansian sendirian. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu, kata Su Yingxia. Hansian langsung meraih tangan Su Yingxia dan berkata, aku tidak akan meninggalkanmu, kecuali aku mati. Kalian berdua tidak menjijikkan, kapan kamu, dan kamu masih dalam suasana hati yang manis? Suara itu terdengar, dan Shen Lingyao berjalan menuju keduanya dengan merinding di tangannya. Apakah kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Hansian tersenyum. Shen Lingyao mengambil tangan Su Yingxia, menariknya ke sisinya, dan berkata, saya di sini untuk melindungi wanita saya tidak bisa membiarkan dia kehilangan muka dengan Anda. Su Yingxia melepaskan diri dari tangan Shen Lingyao dan berkata, Yao, berhentilah membuat masalah, 3.000 aku bisa menyelesaikan masalah ini. Shen Lingyao naksir Hansian, jadi dia bisa secara membabi buta mempercayai Hansian, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dalam masalah ini, bagaimanapun, itu adalah Jiang Fu, bukan sesuatu yang bisa ditangani orang biasa. Yingxia, kamu tidak ingin pergi bersamanya, kata Shen Lingyao. Su Yingxia mengangguk dengan tegas. Shen Lingyao memutar matanya dan berkata, itu bukan hal yang baik, dengan apa kamu bergaul? Su Yingxia tidak berbicara, tetapi menunjukkan sikapnya dengan tindakan praktis, memegang tangan Hansian dengan erat. Melihat bahwa Su Yingxia bertekad, Shen Lingyao hanya bisa menghela nafas, dan berkata, kamu suami dan istri lebih patut ditiru daripada Jin Jian. Hansian, jika kamu seorang pria, jangan biarkan Su Yingxia mempermalukanmu. Hansian memandang Su Yingxia dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, aku bisa malu, tapi dia sama sekali tidak bisa. Di tengah
Kerumunan, Su Haichao dan Su Yihan juga mengikuti untuk menonton kesenangan. Adalah untuk mereka yang membenci Han Xian. Bagi mereka berdua, itu adalah kesempatan langka, bagaimana bisa dilewatkan. Haichao, menurutmu Han Xian bisa datang? Su Yihan bertanya. Dia? Tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Jika dia datang, dia akan berlutut dan kehilangan muka. Jika dia tidak datang, dia akan kehilangan muka. Jika dia tidak datang, dia akan kehilangan muka. Ada apa perbedaannya? Su Haichao berkata sambil tersenyum. Ketika Su Yihan mendengar ini, dia tersenyum bahagia dan berkata, saya benar-benar ingin memahami bagaimana perasaan Su Yingxia saat ini. Sangat menarik untuk memikirkan menikahi orang yang tidak berguna, mempermalukan selama 3 tahun, dan akhirnya membuat perusahaan bangkrut. Ayo! Su Haichao tiba-tiba melihat 2 orang berjalan di sepanjang jalan yang kosong, itu adalah Han Xian dan Su Yingxia. Aku tidak menyangka Su Yingxia akan datang. Jalang ini benar-benar berkulit tebal. Dia datang bersama Han Xian untuk kehilangan muka. Apakah ini akan menjadi pertunjukan suami dan istri yang konsentris? Su Yihan berkata dengan jijik. Kerumunan gelisah, dan berita tentang penampilan Han Xian menyebar dengan cepat. Banyak orang meletakkan jari kaki mereka dan menjulurkan leher mereka untuk melihat seperti apa sosok legendaris ini. Han Xian dan Su Yingxia berpegangan tangan seperti berjalan di karpet merah. Jika adegan ini diubah menjadi gereja, itu pasti akan menjadi suasana pernikahan. Sangat disayangkan bahwa apa yang mereka berdua tunjukkan sekarang bukanlah tatapan mata yang memerintah, tetapi semua jenis penghinaan. Apakah ini Han Xian? Pasti ya, berpegangan tangan dengan Su Yingxia, siapa lagi dia? Jangan katakan, dia terlihat baik, tidak heran Su Yingxia bahkan mau peduli dengan keselamatan perusahaan untuknya. Apa gunanya menjadi tampan, orang yang tidak berguna, hanya sepasang kulit yang sia-sia, dan sekarang ini adalah masyarakat di mana uang adalah yang utama. Ketika banyak pria menyatakan penghinaan terhadap Han Xian, seorang wanita kaya memelototi orang-orang di sekitarnya. Kakak perempuan itu berkata, wajah putih kecil ini sangat bagus. Jika dia tidak bisa bergaul, saya bersedia untuk mempertahankannya. Selama dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tidak masalah jika saya memberinya 100.000 sebulan. Han Xian dan Su Yingxia bisa dibilang menarik perhatian. Menghadapi segala macam penghinaan dan penghinaan di matanya, Han Xian menegakkan kepalanya. Su Yingxia memegang tangan Han Xian dengan erat. Telapak tangannya sudah berkeringat. Dia gugup dan takut pada saat yang bersamaan. Jangan takut, dengan aku di sini, aku tidak akan menyakitimu bahkan jika aku di sini. Han Xian berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Han Xian, Su Yingxia merasa jauh lebih santai, dan diselimuti oleh rasa aman yang kuat. Han Xian, apa yang masih kamu lakukan? Berlutut sekarang, kita semua sudah menunggu sehari semalam. Kamu tidak berguna, kamu hanya perlu malu pada dirimu sendiri, dan kamu bahkan mengambil istrimu bersamamu, kamu bodoh makan makanan lunak. Benarkah? Su Yingxia benar-benar buta, menikahi pria sepertimu, kamu telah mempermalukan wajah pria itu. Istri yang begitu cantik menderita denganmu, itu benar-benar bukan laki-laki. Suara omelan itu seperti gelombang sebagai satu demi satu, Su Haichao mengipasi api diam-diam, membuat suasana adegan dan omelan lebih menarik. Sampah, jangan buang waktu kita, cepat berlutut. Su Haichao meraung penuh semangat. Rasa malu dari perjamuan ulang tahun terakhir di Tianchang akhirnya dapat dikembalikan ke Han Xian hari ini, dan dia tidak sabar. Su Yihan membenci Han Xian, tapi dia lebih membenci Su Yingxia. Su Yingxia, kamu wanita jalang yang tidak tahu malu. Apakah kamu menyukai kungfu yang tidak berguna ini, dan benar-benar melibatkan seluruh keluarga Su untuknya? Teriak Su Yihan di antara kerumunan, tidak takut Su Yingxia akan mendengarnya. Situasi saat ini mungkin merupakan perwujudan sempurna dari idiom yang dimaksud Qianfu. Tidak peduli apakah itu terkait dengan masalah ini atau tidak, orang-orang memarahi Han Xian. Mereka seperti penjaga, menuduh Han Xian dengan sikap merendahkan. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki sikap tidak puas, mereka berpikir bahwa Han Xian tidak sebaik dirinya,
Tetapi menikahi seorang istri cantik seperti Su Yingxia, mereka secara alami akan merasa tidak puas dan ingin menginjak-injak martabat Han Xian ke tanah, untuk menunjukkan keunggulan mereka. Pada saat ini, anggota asosiasi Go muncul satu demi satu, dan ekspresi wajah semua orang tidak begitu jelas. Tetapi orang-orang yang menonton tidak memperhatikan ini, mereka hanya tahu bahwa ini adalah tokoh besar, dan ketika mereka muncul, Han Xian pasti akan ada pertunjukan berlutut yang bagus. Bab 272. Su Yingxia menjadi semakin gugup, tubuhnya hampir tegang, karena orang-orang ini berdiri di belakang mereka, yang memberikan tekanan besar padanya. Ketika Han Xian merasakan kelainan Su Yingxia, dia meremas tangan Su Yingxia dan memberi isyarat padanya untuk rileks. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yingxia bisa santai? Setelah beberapa menit berlalu, tampaknya tidak ada yang berdiri dan memerintahkan Han Xian untuk berlutut. Mereka yang menyaksikan kegembiraan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka hanya menunggu drama paling seru ini dipentaskan. Matahari semakin besar dan lebih besar. Siapa yang mau? Sudah menunggu di sini untuk paparan sinar matahari. Ada apa? Belum ada yang membuat Han Xian berlutut? Aneh, sungguh aneh. Kenapa ekspresi orang-orang itu tidak terlihat benar? Tidak akan ada pembalikan. Berlutut, berlutut. Brengsek, berlutut, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang di kerumunan berseru dan menyaksikan dengan kaget saat para anggota dari asosiasi Go berlutut di belakang Han Xian, yang membuat semua orang tercengang. Bukankah seharusnya orang yang berlutut itu adalah Han Xian? Ini adalah orang besar di Unceng kita. Mereka, apakah mereka berlutut untuk Han Xian? Mustahil, mustahil. Aku pasti terpesona. Su Haichao mengambil napas dalam-dalam dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Orang yang berlutut bukanlah Han Xian, tetapi orang-orang tua itu. Naskah seperti itu benar-benar menumbangkan imajinasinya. Haichao, kenapa ini bisa terjadi? Su Yihan bertanya pada Su Haichao dengan suara gemetar dengan mata terbelalak. Su Haichao juga tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa hari ini Han Xian seharusnya menjadi lelucon di seluruh kota, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Banyak orang terengah-engah, dan mereka terus memikirkan situasi apa yang ada di pikiran mereka. Orang-orang ini jelas berlutut di depan Han Xian. Mengapa mereka melakukan ini? Ketika Su Yingxia melihat orang-orang di belakangnya berlutut dari sudut matanya, hatinya terbalik, dan dia menatap Han Xian dengan mata bingung. Apakah ini alasan ketenangannya? Dia sudah menyelesaikan masalah ini, dan biarkan orang-orang ini berlutut. 3.000, apakah ini yang kamu lakukan? Su Yingxia bertanya dengan nada datar. Orang tua ini menggertakmu 2 kali, bagaimana aku bisa dengan mudah membiarkan mereka pergi? Karena mereka suka berlutut, aku akan memuaskan mereka dan membiarkan mereka berlutut di sini, kata Han Xian ringan. Shen Lingyao tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin Su Yingxia mengikuti Han Xian sebelumnya, karena takut Han Xian akan menyebabkan Su Yingxia kehilangan muka. Tetapi sekarang tampaknya Han Xian tidak akan kehilangan muka, dan Su Yingxia juga menjadi perhatian penonton, sepertinya selama dia berdiri di sisi Han Xian. Tidak peduli seberapa besar badai itu, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Apakah kamu ingin menutup mulutmu? Gambarnya tidak bagus sekarang. Qiyun berjalan ke Shen Lingyao, mendorong bingkai cermin seperti biasa, dan berkata kepada Shen Lingyao. Shen Lingyao menoleh untuk melihat Qiyun, dan berkata dengan kaget, Evian, pernahkah kamu melihat bahwa orang-orang ini benar-benar berlutut ke Han Xian? Tentu saja mereka melakukannya, aku tidak buta. Qiyun sangat tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia masih terkejut tak terkira. Dia tahu bahwa Han Xian pasti akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi menurutnya, solusinya adalah menyelesaikan masalah ini dan mencegah insiden di Square dari terjadi ketika Han Xian muncul. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin Han Xian akan benar-benar berlutut untuk Su Yingxia. Mungkin dia benar-benar tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi dia bahkan tidak memikirkan situasi saat ini. Berlutut? Dan biarkan selebritas di Unceng ini berlutut untuknya. Qiyun tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukan ini.
Tentu saja ini juga membuat Qiyun semakin percaya diri pada Han Xian. Mungkin dia adalah orang yang selama ini dia cari, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Qi dari api dan air. Apakah kamu tidak merasa terkejut ketika melihatnya? Orang-orang ini adalah tokoh besar di Yuncheng, tapi mereka semua berlutut di hadapan Han Xian sekarang. Shen Lingyao berkata dengan tidak jelas. Qiyun menghela nafas berat dan berkata, orang besar. Mungkin di mata Han Xian, mereka bahkan bukan semut. Evian, apa yang kamu katakan? Shen Lingyao tidak mendengar kata-kata Qiyun dengan jelas, dan melangkah lebih dekat, ditanyakan terhadap Qiyun. Qiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, Jiang Fu belum muncul. Dia adalah pemimpin masalah ini. Apa hasil akhirnya masih belum diketahui. Shen Lingyao mengangguk, meskipun dia tidak berbakat, tetapi dia suka memperhatikan urusan kelas atas. Meskipun orang-orang yang datang ke alun-alun ini tidak berpangkat rendah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Fu. Semuanya diprovokasi oleh Jiang Fu, dan dia tidak muncul masalah ini belum diselesaikan. Square, tempat puluhan ribu orang berkumpul, secara mengejutkan sunyi pada saat ini, dan hanya napas cepat yang terdengar di tempat kejadian, karena semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati mereka merasa bahwa Han Xian tampaknya merusak citra orang yang tidak berguna hari ini. Adapun bagaimana dia melakukan ini, tidak ada yang bisa menebak. Ada juga Jiang Fu, dan Jiang Fu belum datang. Jiang Fu adalah lawan nyata Han Xian. Ketika Jiang Fu datang, Han Xian pasti akan menunjukkan bentuk aslinya. Jiang Ho Group adalah satu-satunya perusahaan di keluarga surgawi di Yuncheng, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk wajah putih kecil ini. Jiang Fu, ayolah, jangan biarkan Han Xian sebagai brengsek berhasil, kami masih menunggu untuk melihat leluconnya. Apa? Orang yang tak terhitung jumlahnya menantikan Jiang Fu penampilan cepat. Meskipun mereka tidak memiliki keluhan dengan Han Xian, semua orang memenuhi syarat untuk bertarung sebagai tikus jalanan. Mereka telah menganggap Han Xian sebagai tikus jalanan. Tidak ada yang ingin melihat Han Xian berhasil dalam serangan balik. Kakek, bagaimana dia melakukannya? Dia benar-benar membuat orang-orang ini berlutut. Di sebuah gedung di dekat square, Tian Linger bertanya kepada Tian Changsheng untuk alasan yang tidak diketahui ketika dia melihat perkembangan masalah dengan teleskop. Kemarin, Tian Changsheng mengatakan bahwa Han Xian dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Tian Linger tidak percaya sama sekali, tetapi hari ini, hal yang mengejutkan ada di depannya. Tian Changsheng tidak terkejut dengan hasil ini, karena masalah ini melibatkan Su Yingxia. Bagaimana mungkin Han Xian berkompromi dengan orang-orang tua ini? Naga memiliki sisik terbalik yang tidak bisa disentuh. Han Xian, sisik terbalik naga asli, adalah Su Yingxia. Siapapun yang berani menyinggung tidak punya pilihan selain mati. Kakek juga tidak tahu, dia hanya berpikir dia bisa menyelesaikannya. Tian Changsheng berkata, dia telah mendengar beberapa hal tertentu, tetapi yang terbaik adalah tidak memberitahu Tian Linger tentang hal-hal gelap seperti itu. Tentu saja, Han Xian memiliki cara yang lebih terbuka dan disebutkan di atas untuk menyelesaikannya, tetapi dia tidak suka menggunakannya, lagi pula, tidak perlu menggunakan identitas aslinya untuk menangani beberapa kutu Jiang Fu. Apakah kamu hanya mempercayainya seperti itu? Tian Linger mengerutkan bibirnya. Kepercayaan diri buta Tian Changsheng membuat Tian Linger sedikit meremehkan. Han Xian sangat baik. Kakek tidak akan mempercayai seseorang begitu saja. Ternyata tebakanku benar, kata Tian Changsheng sambil tersenyum. Tian Linger mengambil teropong dan melihat lagi, dan berkata, Jiang Fu belum muncul. Ketika Jiang Fu tiba, segalanya mungkin berubah. Tian Changsheng menggelengkan kepalanya, bagaimana jika Jiang Fu muncul, bahkan jika itu dia. Bahkan jika itu muncul sekarang, itu tidak dapat mengubah hasil dari masalah ini, saya khawatir hal lama itu diam-diam menyesalinya sekarang. Bertahanlah, apakah kamu tidak akan membantu Han Xian? Mengapa kamu sepertinya ingin Jiang Fu menginjak-injak Han Xian di bawah kakinya? Kata Tian Changsheng. Ini adalah pikiran aneh wanita itu. Kekhawatirannya berubah menjadi permusuhan yang tidak dapat dijelaskan saat ini,
Karena saat ini Su Yingxia berdiri di samping Han Xian dan memegang tangan Han Xian, yang membuatnya sangat tidak puas. Jika dia dan posisi Su Yingxia dibalik, dia berharap Han Xian akan terkejut dan membiarkan hal-hal lama itu bersujud pada Han Xian. "Kakek, ada mobil yang diparkir di pinggir jalan, sepertinya Jiang Fu akan datang," kata Tianlinger tiba-tiba. "Sudah waktunya untuk datang, bagaimana dia bisa lolos dari insiden ini?" Tian Changsheng berkata dengan ringan. Di sisi jalan di alun-alun, Jiang Fu melangkah keluar dari mobil dengan ekspresi suram, dan penampilannya membuat alun-alun gelisah lagi.